Kami dari Universitas Islam Indonesia dalam program KKN 61 Unit 157. Video ini bertujuan untuk membantu siswa dan siswi menengah pertama dalam proses belajar secara daring dan terlaksananya pembuatan media pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif melalui video yang menarik, sehingga siswa dan siswi mampu memahami topik pembelajaran dan mampu mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang kalor dan perubahan wujud benda mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah kalor. Siapa sih penemu awal teori kalor? Beliau adalah Antoine Laurent Lavoisier. Teori kalor ini beliau temukan dalam penelitiannya sekitar tahun 1754 hingga tahun 1774. Para ahli kimia dan fisika saat itu beranggapan bahwa kalor merupakan zat alir yang tidak terlihat oleh mata. Lantas, apa yang dimaksud dengan kalor? Dalam pengertiannya, kalor merupakan bentuk energi yang pindah karena perbedaan suhu. Secara alami, kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Lalu, apakah satuan untuk kalor? Satuan kalor adalah joule atau kalori. Kemudian, untuk alat yang digunakan dalam menghitung kalor adalah kalorimeter. Nah, kalor mempunyai pengaruh terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud zat. Lantas, apakah kalor dan suhu berbeda? Jawabannya adalah benar. Apa perbedaan di antara keduanya? Kalor merupakan energi yang mengalir yang diserap ataupun dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin seperti Celcius, Fahrenheit, dan lainnya. Selanjutnya, apakah kalor dapat diukur? Jawabannya, kalor tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dapat dihitung. Kalor dipengaruhi oleh jenis benda, massa benda, dan perubahan suhu benda. Kemudian perubahan wujud benda. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud benda disebut kalor laten. Kalor laten disebut karena pengaruh kalor tidak begitu tampak, seolah-olah tersembunyi. Kalor laten dibagi menjadi dua, yaitu kalor penguapan atau pengembunan dan kalor lebur. Dengan rumus, Q menunjukkan kalor yang dibutuhkan atau dilepas, hasil dari perkalian antara M, yaitu massa benda, dengan U, yaitu kalor uap, untuk menghitung kalor penguapan atau pengembunan. Dan untuk rumus kalor lebur, perbedaannya hanya pada perkalian M dengan L, di mana L merupakan kalor lebur. Selanjutnya, kita masuk ke dalam peristiwa perubahan wujud benda akibat kalor. Terdapat 3 wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas. Seperti yang terlihat pada gambar panah pertama, menunjukkan peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi cair, yang dinamakan mencair.
Pada panah kedua menunjukkan peristiwa membeku, yaitu perubahan wujud cair menjadi padat, yang merupakan kebalikan dari peristiwa mencair. Lalu, panah ketiga menunjukkan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas, yang dinamakan menguap. Pada panah keempat menunjukkan peristiwa mengembun, yang merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Panah kelima menunjukkan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat, yang dinamakan mengkristal. Dan panah yang keenam menunjukkan peristiwa menyublim, yaitu perubahan wujud padat menjadi gas, yang merupakan kebalikan dari peristiwa mengkristal. Dengan keterangan, panah berwarna biru artinya peristiwa melepaskan kalor, dan panah yang berwarna pink artinya menyerap kalor. Dan yang terakhir, kita akan membahas kalor dan perubahan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, pasti suka makan es krim kan? Nah, tahu nggak sih kalian kalau dalam pembuatan es krim terdapat perpindahan kalor yang dapat mengubah wujud benda? Pada perubahan wujud es krim, terdapat dua peristiwa yang terjadi, yaitu membeku dan mencair. Seperti yang terlihat pada panah pertama, terjadi proses perubahan wujud dari bahan es krim yang cair menjadi padat atau membeku dengan melepaskan kalor. Nah, setelah es krim menjadi padat, jika kita biarkan dalam udara terbuka, lama-kelamaan es krim menyerap kalor, yang menyebabkan es krim tersebut akan mencair dan kembali ke dalam bentuk semula. Selanjutnya, pemanasan air. Dalam proses ini terjadi peristiwa penguapan, di mana air yang dipanaskan akan menguap menjadi uap air. Kemudian, pengembunan pada gelas berisi es, di mana dalam proses ini terdapat kalor yang terlepas dari air es yang dimasukkan ke dalam gelas bersuhu ruangan, sehingga permukaan dinding luar gelas menjadi basah. Lalu, penyubliman kapur barus. Peristiwa ini terjadi pada kapur barus yang disimpan atau diletakkan di suatu tempat, seperti lemari pakaian atau kamar mandi, yang lama-kelamaan mengecil dan habis. Dan yang terakhir adalah pembuatan garam. Dalam proses ini terjadi peristiwa pengkristalan, yaitu pada pembuatan garam di tambak pantai. Maka, kesimpulan dari materi kita pada video ini adalah: yang pertama, kalor merupakan energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda itu berubah, baik suhu, wujud, dan bentuk benda. Yang kedua, kalor yang mengubah wujud benda disebut kalor laten. Dan yang ketiga, perubahan wujud benda yang disebabkan oleh kalor, baik yang diserap ataupun yang dilepaskan, meliputi peristiwa mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, sekian dulu ya teman-teman, semoga ilmu yang kita bagikan bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap jaga jarak, minimal 1 hingga 2 meter antar teman. Dan pakai masker saat di luar rumah ya. Sampai jumpa!